kita akan masuk ke transistor ya. Kita akan masuk ke transistor. Baik bagaimana cara mengukurnya, tipe-tipenya, terus kemudian bagaimana cara membiasnya. Kita akan belajar bersama-sama. Ya, di gambar ini kita melihat bahwa ada dua jenis transistor. Ya, yang pertama adalah NPN dan yang kedua adalah PNP. Sebentar, saya cari poin saya. Oke, untuk yang NPN, gambar ini ya, ini NPN dan yang ini adalah PNP. Cara mengenalinya mudah ya. Jadi cara mengenalinya kita lihat ya. Kalau gambar NPN, NPN. Jadi dari positif mengalir ke negatif. Maka arusnya akan keluar. Kalau PNP seperti ini, PNP, maka aliran arusnya akan masuk. Nah, kira-kira seperti itu untuk mengenali NPN atau PNP. Ya, cara membiasnya kita lihat gambar berikut ini. Kalau ini saya berikan VCC dan ini saya berikan namanya sebutannya ya VBB, maka positif itu akan diberikan ke kolektor ya. Kita akan lihat dulu sebelum ini ya, saya lihat kenalkan kaki-kakinya dulu ya. Jadi kaki-kaki dari transistor ini ada 3 ya. Yang pertama adalah basis. Yang kedua adalah kolektor. Yang ketiga adalah emitor. Ya. Oke. Dari 3 kaki-kakinya ini kita bisa tahu masing-masing fungsinya. Ini kalau PNP ya. Ini adalah basis, ini adalah kolektor, ini adalah emitor. Perhatikan yang ada panahnya itu selalu emitor. Dan yang sebelah kiri sebagai penggeraknya itu adalah basisnya. Seperti itu ya. Nah, kita kembali ke slide ini. Bagaimana cara membiasnya? Kaki kolektor, kita lihat kaki kolektor itu polaritasnya lebih tinggi dari basis. Ini ya. Kaki kolektor polaritasnya lebih tinggi dari basis. Sedangkan kaki basis itu polaritasnya lebih tinggi daripada emitor. Dan sangat bisa dipastikan bahwa kolektor itu lebih tinggi dari emitor. Untuk NPN ya. Ini untuk NPN. Berbeda dengan PNP, kalau kita lihat ya, karena arah arusnya masuk, maka kaki emitor itu lebih positif daripada kaki basis, kemudian kaki basis lebih positif daripada kaki kolektor. Kita akan mencoba dengan NPN dulu ya. Kalau PNP nanti tinggal dibalik. Begitu. Kita akan belajar dengan NPN dulu. Kita masuk ke sini lagi ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat transistor yang disebut ini adalah
BJT, ya, tipenya itu bipolar junction transistor. Ini semacam, kalau saya analogikan, semacam keran air, gitu ya. Oke, semacam keran air. Pada saat keran ini saya tutup, ya, ini saya tutup penuh begitu, maka tidak ada aliran air yang lewat. Nah, keran air ini seperti apa? Ini adalah kolektornya, ini adalah basisnya, ini adalah emitornya. Selama basis tidak diberikan bukaan, ya, tidak diberikan bukaan untuk air ini boleh lewat, maka tidak ada aliran air yang melalui keran ini. Ini enggak ada, ya. Bagaimana dengan transistor? Selama basis di sini itu tidak diberikan tegangan, maka tidak ada aliran arus yang melalui kolektor dan emitor. Nanti kondisi ini dinamakan cut off. Ya. Nah, pada saat keran air ini dinyalakan, pelan-pelan dibuka ya, mulai ada aliran air. Buka dikit gitu ya. Nah, mulai ada aliran air ya. Kecil aliran airnya. Sama, pada saat basis diberikan arus listrik yang mencukupi, maka cut off-nya ini dihilangkan, maka dia ada aliran air, aliran arus listrik gitu ya. Yang kecil, dalam kondisi ini dinamakan aktif. Oke. Berikutnya, pada saat ini tadi namanya cut off, nggak ada aliran air, yang ini kecil gitu ya, aktif, dan yang berikutnya adalah pada saat ini dibuka full, nggak ada pembatas atau tidak ada hambatan sama sekali, maka aliran air ini menjadi maksimum, ya. Aliran air yang maksimum ini dinamakan saturasi, ya. Jadi basisnya ini diberikan arus listrik yang tinggi gitu ya, yang membuat kolektor dan emitor itu bablas gitu ya. Bablas ini dalam arti nggak ada hambatan sama sekali. Kondisi ini yang dinamakan saturasi. Ada 3 kondisi ya di dalam transistor. Cut off, di mana transistor itu tidak ada aliran arus listrik melalui kolektor dan emitor. Tidak ada, kayak putus begitu. Yang kedua adalah aktif, di mana dia itu ada arus listrik kecil sampai maksimum, ya, di antara kecil sampai maksimum itu dinamakan aktif. Dan yang ketiga adalah saturasi, di mana adalah arus listrik maksimum yang bisa dilakukan di transistor ini, gitu. Oke, 3 kondisi sampai 3 kondisi. Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi. Nah, persamaan apa saja yang digunakan untuk menghitung transistor ini? Kita pakai yang NPN dulu ya. Jadi kalau ada RB, ada VBB di situ, berarti ada arus basis, ya. Kemudian ada RC, ada VCC, berarti ada arus kolektor. Dan yang paling bawah itu arusnya arus emitor. Persamaan pertama, beta DC, ya. Beta DC itu sama dengan IC per
IB. Apa maksudnya? Beta DC ini dinamakan faktor penguatan. Tidak ada satuannya, ya. Tidak ada satuannya. Jadi, kalau IC yang mampu dialirkan di sana sebesar 100 mili, sedangkan IB hanya 1 mili, maka beta DC-nya adalah 100 dibagikan 1 mili. Ketemunya 100 kali tentunya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, arus trigger itu jauh lebih kecil daripada arus kolektor. Arus trigger ini adalah arus basis. Itu lebih kecil dibandingkan dengan arus kolektor. Begitu. Seberapa kecil itu ditentukan oleh beta DC dari masing-masing transistor. Dapat dari mana beta DC? Beta DC itu didapat dari datasheet. Masing-masing transistor bisa berbeda. Satu contoh, FCS 9013, FCS 9012. Beta DC-nya di angka sekitar 200 sampai 400 kali ya. Nah, kalau 200 sampai 400 berarti tinggal dihitung IC-nya berapa, IB-nya berapa. Nanti kita bisa menghitung berapa RB, R basis atau R kolektor yang harus dipasang di situ. Oke, kita coba lihat ya. Tentukan DC current, gain beta DC, dan emitter current untuk transistor ketika arus mengalir, IB-nya 50 dan IC-nya 3,65. Ini sebentar, ini ada yang keliru ini ya. Beta DC-nya 73. Hitung ya, itu angkanya ada yang keliru. 5 itu, bukan 50. Saya hapus dulu ya. Ini 5. Ini tidak ada titiknya ya. Berarti 365 bagi 5. Ketemunya 70. Nah, beta DC-nya ketemunya 73. Ya. Tinggal dibagi ya, 365 dibagi 5. Ketemunya 73. Berikutnya, ini juga agak salah ini ya. E-nya, E itu didapatkan dari mana? Ya, E itu didapatkan E ditambah B. Berarti 365 ditambah 5. 370 ya. 370 mili. Mungkin ini tadi 5 mikro mungkin. 50 mikro tadi. Nggak apa-apa. Oke. Berarti 365 ditambah 5. Ketemunya 370 mili. Itu yang mengalir di IE. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, ini kita lihat contoh ya. Di dalam satu transistor ini, ya, sebenarnya gabungan dari diode. Transistor ini bipolar, dibuat dari diode. Ya. Nah, ini antara B dan E, ya, ini ada diode silikon, ya. Kalau transistornya silikon, berarti dia ada diode silikon yang membutuhkan tegangan energize, basis, dan emitor itu sebesar 0,7. Ya. Membutuhkan energize, basis, emitor 0,7. Selama ada tegangan, dia harus memenuhi 0,7 dulu VBE-nya ya.
Nah, karena ini diketahui ya, jadi VBE itu pasti 0,7. Tegangan VBB berapapun, ini VBE 0,7. VBE 0,7, VRB-nya berapa? Berarti tegangan VBB, ini kan satu loop ini ya, tegangan VBB, saya kurangi dengan tegangan VBE, maka ketemunya VRB. Sebenarnya kalau satu loop kan gini ya, min VBB plus IB kali RB plus VBE sama dengan 0, gitu kan? Terus berarti VRB ini ya, IB kali RB ini ya, sama dengan VBB dikurangi VBE. Ya, kira-kira seperti itu. Sedangkan VRB itu IB kali RB. Oke. Ketemunya ini ya, IB kali RB sama dengan VBB dikurangi VBE. Sekarang kita lihat loop yang kedua ya. VCE, nah ini VCE ini ya. VCE itu adalah tegangan kolektor terhadap emitor. VBE itu adalah tegangan basis terhadap emitor. Begitu ya. VBE tidak sama dengan VEB. Ya, kembali lagi. VBE itu tidak sama dengan VEB. Demikian juga yang lain ya. Kenapa? Karena VBE itu sama dengan minus VEB. Oke, lanjutkan ya. VCE sama dengan, ini ya, VCE sama dengan VCC, saya kurangi dengan VRC. Tegangan di sini ya. VCE sama dengan VCC dikurangi IC kali RC. Oke. Nah, yang terakhir adalah VCB sama dengan VCE dikurangi VBE. Ini dapat dari mana? Jangan terlalu dipusingkan. Ini caranya begini. Bikin persamaannya caranya begini. Saya mulai dari kolektor dulu ya. Misalnya. Terserah saya mulai dari mana. Misalnya saya mulai dari kolektor. CB VCB ditambah VBE ditambah VEC sama dengan 0. Caranya begini. Saya mulai dari mana dulu? Sama. VEB ditambah VBC ditambah VCE sama dengan 0. Sembarang. Ya. Kira-kira bikin persamaannya seperti itu. Di dalam transistor. Jadi penjumlahan dari lingkup transistor itu sama dengan 0. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Jelas semua atau jelas-jelas bingung? Pak, bingung persamaan yang barusan, Pak. VCB dan VBE atau VEC sama dengan 0. Oke, iya. Dapat dari mana gitu ya? Iya, Pak. Ini. Transistor ini kolektor, basis, emitor. Kita bisa mulai dari manapun juga persamaannya sama. Mulai dari sini ya, cara bikin persamaannya. Mulai dari VB. Jalannya ke sana misalnya. BE. Ya. Kemudian V, ini lari ke sini. Ini. Jangan ke B lagi, tapi ke sini. Sorry, C. Ditambah dari C ke B. B. C, B. C masuk ke sini. B-nya kan balik ke sini kan. Cuma gitu toh. Paham? Oh ya, paham, Pak. Nah, kamu mulai dari yang E pun ya tidak masalah. V, E. Balik ke B. Tidak apa-apa. B. Ditambah. Kalau ini B, ini ya B. Habis itu kemana? Ke C.
ditambah C, habis itu mana ke E. Bisa diutak-utak dari sini. Kira-kira seperti itu cara bikin persamaannya yang terakhir ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi yang lain? Oke, ya wes, jalan lagi ya. Sekarang kita latihan dulu ya. Dicoba sebisa-bisanya dulu ya. Kalau kita lihat gambar di sebelah kanan ini, tentukan nilai IB, IC, IE, PBE, PCE, PCB untuk sirkuit di sebelah kanan ini. Jawabannya ini ya. Oke, yuk dicoba dulu. Saya tunggu, tidak apa-apa. Sudah, Pak. Oke, saya tunjukkan lagi ya. Ini jawabannya ya. Coretan ya dari yang tadi 22 kilo, 220, 6 sama 9 volt ya. Silakan dicocokkan aja. IP-nya 0,24, IC-nya 36. Ditulis dulu aja ya. Nanti dicoba lagi ya. Yang belum sempat mengerjakan silakan dicoba nanti setelah ini ya. 36,24 untuk IE-nya, tinggal ditambah aja. Ini kita bahas sebentar ya. Tadi sambil mengulang sama punya Albert tadi ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat persamaan IB ini didapatkan dari mana? Loop ini ya, tadi sama. Berarti kalau loop ini kan 6 volt, itu sama dengan tegangan yang di 22 kilo ini ditambah VBE ini kan, gitu. Saya ulang, tegangan 6 volt itu sama dengan tegangan VRB, ini VRB ya, atau tegangan di 22 kilo itu, ditambah VBE, itu satu loop. Maka ketemunya IB-nya 0,24 mili. IC-nya pakai apa? Pakai persamaan ini. Beta DC sama dengan IC per IB. Oh ya, tadi beta DC itu sebenarnya sama dengan HFE. Ini adalah gain atau penguatan. Ini bisa diukur atau kalian bisa dapatkan di datasheet ya. Kalau ada multimeter yang ada HFE meter, kalian bisa ukur. Begitu. Sehingga mendapatkan berapa nilai gain-nya gitu ya. Gain itu ada yang puluhan, ada yang ratusan, bahkan ada yang ribuan. Bahkan yang puluhan ribu juga ada. Nanti kita belajar yang namanya Darlington ya. Darlington itu konfigurasi dua transistor atau lebih dijadikan satu. Jadi satu pocket, satu transistor baru. Kita akan belajar bagaimana konfigurasi Darlington nantinya ya. Oke. IC sama dengan IB kali beta DC. Ketemunya adalah IB-nya 0,24, sedangkan beta DC-nya diketahui 150, maka ketemunya 36 mili. Oke. Berikutnya IE. Persamaan ini kan, bahwa IE sama dengan IC ditambah IB. Ketemunya 36,24. Ya. Berikutnya, untuk mendapatkan VCE, itu saya pakai loop yang ini ya. Itu sebenarnya 9 volt, itu tegangan baterainya kan, sama dengan tegangan di 220, ditambah tegangan kolektor dan emitor. Saya ulang, tegangan 9 volt, itu sama dengan tegangan di resistor 220, ditambah tegangan kolektor dan, kolektor emitor. Ya, maka ketemunya VCE sebesar 108. Nah, berikutnya untuk mencari VBC kita bisa menggunakan penjumlahan transistor ini ya. Bahwa tegangan yang mengelilingi di transistor itu sama dengan 0. Penjumlahan tegangan yang mengelilingi di transistor sama dengan 0. VBC ditambah VCE ditambah VEB sama dengan 0. VBC-nya ketemunya berapa? Minus 0,24.
38. Nah, ada angka minus. Apa maksudnya? Kita akan bahas di sini ya. Kita tadi sudah belajar 3 kondisi kerja dari transistor ya. Yang pertama adalah cut off ya. Yang kedua, ini boleh dibalik-balik ya. Yang kedua adalah saturasi, yang ketiga adalah aktif ya. Dua kondisi awal, cut off dan saturasi, kalau cut off itu benar-benar open, kalau saturasi benar-benar short sehingga arusnya dikeluarkan maksimal. Nah, fungsi cut off dan saturasi ini digunakan pada saklar elektronik. Jadi kalau kalian mengaktifkan relay, mengaktifkan lampu, mengaktifkan bel, mengaktifkan apapun menggunakan transistor, kalian menggunakan dua kondisi ini, ya, cut off dan saturasi. Pak, kalau aktif boleh nggak? Boleh, tapi redup, gitu. Nah, kondisi yang ketiga kita pelajarin. Kondisi yang ketiga adalah aktif. Gimana kondisi aktif? Kondisi aktif ini adalah kondisi di antara cut off dan saturasi. Ya, kalau kita lihat ya, ini pertama cut off dulu, putus. Di tengah-tengah ini ada kondisi aktif. Baru yang terakhir adalah saturasi. Oke, cut off benar-benar open. Kalau saturasi benar-benar short. Oke. Sedangkan kalau Sedangkan kalau aktif itu di antara open sampai short. Berarti tegangannya bisa VCE-nya bisa bermain ini, bisa naik turun gitu ya. Kalau saturasi karena short, VCE-nya sama dengan 0. Kalau open, VCE-nya sama dengan VCC. Ya, kita lihat kondisinya. Bagaimana caranya mengetahui kondisi apa yang ada di dalam transistor tersebut? Caranya begini. Kalau saturasi, VBE-nya itu forward. Kalau cut off, VBE-nya itu reverse. Reverse dalam arti begini ya. Dibias terbalik, berarti VBE-nya itu minus gitu ya, VBE-nya. Itu reverse. Atau tidak diberi tegangan, dianggap reverse. Karena open ya. Begitu. Nah, sedangkan kalau aktif, VBE-nya forward. 0,7 juga ya. Sedangkan VBC kalau saturasi itu forward, sedangkan cut off itu reverse, aktif reverse. Bagaimana dengan VCE-nya? Saturasi itu 0, kalau cut off itu VCC, kalau aktif itu di antara 0 sampai VCC, ya. Di antara 0 sampai VCC, kira-kira begitu. Lihat, kita lihat ya. Ini kalau ada lampu, kemudian ada transistor. Nah, kalau ini aktif saturasi, maka seperti saklar yang tertutup. V-nya berapa? Ya 0 gitu. Seperti ini berarti ya. Kalau yang kedua, kita lihat yang cut off itu open. Lampunya ya mati, tidak ada arus yang mengalir. Bagaimana kalau diukur? Ya sebenarnya sama dengan mengukur VCC gitu. Oke. Yang ketiga, bagaimana kalau aktif? Kayak ada R. Di VCE itu kayak ada R, sehingga ada tegangan di situ. Oke, ada tegangan. Tegangannya berapa? Ya bisa bermain. Makanya kalau amplifier itu kan sebenarnya sinyal yang naik turun gitu kan. Seperti sinus suara kita di amplifier, maka dilihatnya seperti sinus gitu. Oke, saya akan jelaskan untuk desain driver. Oke, kosong aja sebentar. Sekarang kita akan belajar bagaimana menggunakan transistor sebagai saklar. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi
Jadi saya punya lampu 12 volt, ya, katakanlah 200 miliampere. Oke, ini ada lampu 12 volt, butuhnya 200 mili. Terus kemudian kalian punya TTL. TTL ini IC AND OR not itu ya, katakanlah AND gate gitu. Mau menjalankan lampu 12 volt ini. Jika N-nya outputnya 1, maka lampunya akan menyala. Katakanlah saya gambar begini. Terus mau saya kasih lampu. Apakah menyala kalau satu-satu? Ya pasti tidak. Kenapa? Karena N yang TTL ini adalah 5 volt, sedangkan lampunya butuh 12 volt. Itu yang pertama. Yang kedua, N ini kalau IOH, ya, logic high, itu mengeluarkan itu 400 mikroampere, sedangkan butuhnya di sini 200 miliampere. Ini kontradiktif sekali, pasti nggak akan nyala. Gitu. Bagaimana caranya agar saya dengan gerbang N bisa menyalakan lampu? Caranya ya, saya dari gerbang N, saya kasih transistor, kemudian lampu ini saya pasangkan di transistor. Nah, seperti ini. Maka transistor ini yang dinamakan sebagai driver atau penggerak. Perintahnya dari gerbang N, tapi arusnya dari VCC melalui transistor. Ini seperti saklar, ya. Nah, saklarnya diperintah oleh siapa? Diperintah oleh gerbang N. Gitu kira-kira ilustrasinya, ya. Jadi gerbang N tidak bisa menyalakan lampu dengan daya yang lebih besar, tapi dia bisa interfacing atau antarmuka dengan transistor. Transistor ini dalam hal ini BJT ya. Nanti kalau kalian sudah belajar tentang MOSFET, ya boleh diganti dengan MOSFET. Oke, kira-kira gambarannya sampai situ ya. Saya mau menyalakan lampunya. Yuk kita hitung berapa nilai RB-nya. Gitu. Oke, dalam kasus ini saya punya satu transistor misalnya FCS 9013 ya. Terus diukur ya. Ternyata HFE-nya cuma 100 begitu ya. Nah, sekarang kalau beli itu rata-rata 200 sih, 200 gitu ya. 200 HFE-nya, kemudian saya mau menyalakan transistor gitu. Oke. Berikutnya saya hitung ya. Berarti rangkaian gambarnya seperti ini. Berapa nilai RB? Oke. Langkah awal yang kita bikin ini, kita harus ketahui tegangannya ini 0. Ya. Agar ini menjadi saklar yang tertutup, berarti VCE-nya diharapkan 0. Tegangannya ini berapa? 12 volt. Tegangan di sini berapa? 0,7. Di sini berapa? 5 volt. Oke. Sekarang, berapa IP? IP sama dengan, gimana caranya? IP sama dengan, ngitungnya dari mana? Ada yang bisa kasih masukan? Juan? Juan Felix? Kelvin? Ini pada kemana semua? Pakai V per R, Pak. Bagaimana? Apa? Sorry. Diulangi lagi bisa? Kalau pakai rumus V per R, Pak. V per R. V per R. R-nya kan kita cari. Gitu. Betul ya? R-nya kita cari. Nah, dapatnya dari mana? Gitu. Oke, kita lihat dulu ya. Nggak apa-apa. R-nya yang kita cari.
sekarang begini. Konsepnya itu, lampunya kan sudah tahu ini ya. Lampunya sudah tahu 12 volt, 200 mili. Berarti arus yang mengalir di sini adalah 200 mili. Ya. Berarti arus yang mengalir IC 200 dibagi HFE. Ya. Berarti 200 dibagi 200. Ketemunya 1 mili. Ketemunya 1 mili ampere. Ya. Kalau misalnya kita dapatkan transistor yang 1000 misalnya, ketemunya juga 100 mili gitu ya. Nanti kita coba. Oke, setelah ketemunya 1 mili, baru kita cari RB-nya. RB-nya dari mana? 5 saya kurangi 0,7, saya bagi dengan 1 mili. Ketemunya 4,3 kilo. Sudah, selesai. Kamu pasang 4,3 kilo ohm. Ya. Saya kalau misalnya dapatnya transistor yang HFE-nya 1000 misalnya. Oke. Caranya bagaimana? Ini 100 ya. Sekarang yang 1000. Berarti IB sama dengan 200 mili ampere, ini IC ya, dibagi 1000. Temunya berapa? 200 berarti 100 mikroampere. Benar enggak? 200 mikroampere. Atau 0,2 miliampere. Oke. Nah, RB-nya berapa? Berarti 5 dikurangi 0,7 dibagi 0,2. 4,3 dibagi 0,2. Ketemunya 21,5. Gini. Ya. Tergantung HFE-nya berapa. Oke, berarti kalau saya bikin seperti itu, kita sudah bisa membuat driver, ya, membuat driver. Oke? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Permisi Pak, mau bertanya. Silakan, Antoni. Nanti misal kalau mau kita bikin rangkaian Pak, nah ini kan ketemu angkanya resistornya 21,5, 4,3 itu kan nggak bulat ya Pak ya. Betul. Misal nanti di tokonya itu cuman jual 20 sama 25 gitu Pak resistornya. 20 kilo ohm sama 25. Nah itu kita baiknya beli yang mana Pak? Yang di atasnya 21,5 atau yang di bawahnya? Berdasarkan perhitungan kita nanti misalnya. Oke. Kalau dalam kasus ini kan 20 ya ini sekitar Contoh ini. ya, 21,5 ini ya, Antoni ya. Saya jawab pertanyaannya bagus banget ya. Sebenarnya ketika kalian memilih resistor, memilih mau menaikkan atau menurunkan, itu harus ada alasannya gitu. Tapi pertanyaan ini bagus banget ya. Ini namanya nantinya itu namanya overdrive. Istilahnya itu overdrive. Memberikan arus lebih ya. Tujuannya apa? Kalau kita itu pasang di angka 25 kilo, jalan sih jalan gitu ya. Tapi kemungkinannya itu pada saat kalian mendapatkan HFE yang lebih kecil, bisa jadi rangkaianmu nggak jalan. Ya, atau jalannya nggak sempurna. Nah, kalau kasusnya ini sebagai saklar dan kalian mendapatkan 20 atau 25, saya sarankan beli yang 20 kilo. Kenapa? Kalau dikecilkan dikit, arusnya akan naik kan IB-nya. Betul ya? Ya, paham nggak sampai sini, Antoni? Paham, Kalau Pak. saya kecilkan, berarti arus IB-nya kan sedikit naik, betul? Iya. Nah, sedikit naik, si transistor ini lebih memastikan bahwa dia tetap saturasi. Tapi kalau arusnya diturunkan, kemungkinan dia masuk aktif nanti.
Pak, berapa kali dinaikkan arusnya? Nggak ada acuan yang pasti. Nggak ada acuan yang pasti. Jangan sampai dinaikkan, Pak. Kalau gitu kebutuhannya arusnya 0,2 mili, boleh enggak saya kasih 2 ampere? Yaitu membunuh semut dengan bom atom namanya. Naikkan aja berapa persen gitu. Ya. Jadi kalau 21,5 cari yang di bawahnya yang mendekati. Gitu ceritanya. Oke? Kalau yang lebih tinggi, khawatirnya kalau HFI-nya turun, maka rangkaianmu tidak jalan. Oke, jelas, Antoni? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Saya lanjutkan berikutnya ya. Ini contoh ada driver lampu, ya, hampir mirip ya ini ya, 12 volt, 100 mili, IC Max-nya 400, ya. Ini IC Max transistor. Udah, ini sama ya. Nanti kita coba lagi. Nah, sekarang kalian coba ya. Ini saya tutup dulu, latihan dulu. Ini coret-coretan. Nah, udah. Yuk, coba dihitung. Kalau saya punya rangkaian seperti ini ya, lampu 9 volt, RC-nya ini perhitungan saya ya, lampunya 9 volt, harusnya berapa ini? Sebentar. L-nya 200 mili. Ya. Saya tulis di sini ya. IL 200 mili. Terus V lampu 9 volt. Terus beta DC 100. Terus transistornya sudah, suruh ngitung RB dan RC. Yuk coba jalan. Ayo latihan ya semua ya. Saya berharap kalian semua latihan. Nanti saya sampling tanya ya. Saya nggak mau jawabannya belum Pak. Gitu. Coba latihan dulu. Salah nggak apa-apa. Saya menghargai yang salah daripada yang tidak mengerjakan. Coba latihan dulu. Oke. Nggak ngerti? Tanya saya di sini. 100 V lampunya 9 volt. Hitung nilai RC dan RB. Yuk, jalan. Silakan. Ini saya sudah coret-coret ya. Silakan dikerjakan dulu ya. Saya salah menekan sebentar.
Pak, permisi tanya. Ya. Tadi batas atasnya transistor arusnya berapa ya Pak yang masuk? Batas atasnya itu maksudnya arus maksimum maksudnya Iya, supaya nggak meledak. 400. Kalau FCS 9013 datasheet mengatakan 400. Yang itu yang di C ya Pak ya? Tuh, kalau arus kan melalui CE kan, nggak bisa Oh kan iya, satu arus kan melalui keduanya. oh Oke, iya, baik Pak. Terima ya. kasih. Permisi Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Yang beta DC tadi itu IC per IB atau IB per IC Pak? IC per IB. Beta DC sama dengan IC per IB. Jadi cara ngingetnya gini. Ini kan penguatan. Penguatan itu kan dari yang kecil dikuatkan jadi besar. Jadi kalau kalian kebalik berarti IC-nya lebih kecil. Ya, gitu. Harusnya IC lebih besar daripada IB-nya. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya.